few moments later. You destroy the turret. WhatsApp dari siapa nih? Oh, Mbak Wuri. Kayaknya seru juga nih. Coba deh. Oke, selamat pagi. Oke. Halo Steffi. Halo Mbak Wuri. Apa kabar? Aku baik, kalau Mbak Wuri? Aku luar biasa. Baik. Lama gak jumpa nih. Sekarang kan karena ada COVID-19, kan anak-anak belajarnya di rumah nih. Iya. Home learning. Kamu suka gak sih home learning? Suka nggak suka, kadangnya itu sinyalnya itu susah sinyal. Iya. Tapi kalau soal pelajarannya gimana? Bisa nggak ngikutin karena home learning? Aku kalau misalnya nggak bisa, tanya ke mama atau papa, atau nggak juga nyari dari Google juga. Kan kita habis kenaikan kelas nih. Iya. Kamu naik nggak? Naik, aku naik ke kelas 6. Kamu dapat juara nggak? Aku dapat best karakter. Widih, dapat best karakter. Adik-adik yang di rumah pasti juga pada naik kelas kan? Ada yang sekarang kelas 1, ada yang sekarang naik kelas 2, ada yang naik kelas 3, ada yang naik kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Oke, adik-adik yang di rumah, meskipun nanti home learning, kalian tetap semangat, tetap sukacita, karena bersama Tuhan kalian bisa. Kita memulai ibadah pagi ini, Mbak Steffi. Kita bunyikan selamat pagi, Bapak.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hingga hari ini dalam keadaan sehat. Di masa pandemi ini, kami rindu berkumpul bersama teman-teman dan kami berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Aku siap mendengar. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarkanlah kami agar duduk diam dan biarkanlah firman-Mu hari ini dapat berbuah dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan kami juga ingin menjadi anak-anak yang dapat menyenangkan hati Tuhan melalui perkataan maupun perbuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Sudah ketemu? Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Yuk kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim 4. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Heroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah,
Jika engkau mau turut maju, aku pun maju. Tetapi, jika engkau tidak mau maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab, Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seseorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbatin di Zaanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Heroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju ke depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Heroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seseorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah, tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya, lalu tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu, muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati, tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras
menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Deborah dan Barak mengalahkan orang Kanaan. Bangsa Kanaan saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yabin dan seorang panglima yang bernama Sisera. Bangsa Kanaan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan juga membiarkan bangsa Israel melakukan hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh bangsa Kanaan. Banyak orang-orang yang melupakan Tuhan dan menyembah dewa-dewa. Nah, saat itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim-hakim nabi yang bernama Deborah. Deborah ini laki-laki atau perempuan? Ya, betul, perempuan, karena istri dari yang bernama Lapidot. Deborah ini adalah nabi yang menyampaikan berita, menyampaikan perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel. Dan dia banyak diminta nasihat-nasihat oleh bangsa Israel. Dan saat itu Deborah selalu berdoa untuk minta pengampunan dari Tuhan atas kelakuan bangsa Israel yang mendukakan hati Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa dari Deborah. Deborah diberikan perintah Tuhan untuk memanggil seorang yang bernama Barak. Nah, akhirnya Barak datang dan Deborah menyampaikan perintah dari Tuhan. Di pasal 4 ayat 6, Tuhan memerintahkan Barak saat itu untuk maju bergerak menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang dari bangsa Naftali dan Zebulon. Dan Tuhan berjanji di ayat 7 bahwa Tuhan menyertai Barak dan akan menyerahkan Sisera ke tangan Barak. Namun saat itu Barak bertanya kepada Deborah, kalau Deborah ikut maju berperang, Barak mau. Tapi kalau Deborah nggak mau, Barak juga tidak mau. Dan dengan yakin Deborah menjawab bahwa baik, aku turut. Namun engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam seorang tangan perempuan. Nah, akhirnya Barak dengan ke-10.000 orang yang sudah dipilihnya berangkat menuju ke Gunung Tabor sesuai yang diperintahkan Tuhan. Ternyata kabar ini didengar oleh panglima dari Kanaan. Siapa tadi namanya? Betul, Sisera. Dia juga menyiapkan pasukannya. Mereka bertemu dan terjadilah peperangan. Dan seperti Tuhan janjikan, Tuhan mengacaukan pasukan dari Sisera ini. Sisera melarikan diri. Melihat panglimanya melarikan diri, semangat dari pasukan Sisera ini langsung turun dan akhirnya kalah. Dan banyak orang pasukannya ini gugur dalam peperangan. Kemana Sisera? Sisera melarikan diri dari tempat peperangan tadi dan sampailah ke suatu perkemahan dari seorang yang bernama Heber. Di ayat 17 adik-adik tadi bisa baca. Heber ini mempunyai hubungan yang baik dengan Raja Yabin, raja dari Kanaan, dan dia juga sudah kenal dengan Sisera. Istri dari Heber bernama Yael. Nah, Yael memberikan tempat singgah untuk Sisera.
dan mempersilahkan Sisera untuk masuk ke kemahnya dan memberikan minum. Dan sebelum istirahat, Sisera berpesan pada Yael, jika ada orang yang mencarinya, bilang tidak ada. Karena kelelahan, Sisera tertidur dengan pulas. Apa yang dilakukan oleh Yael? Yael dengan diam-diam mengambil pasak dari tenda dan palu. Kemudian dengan pelan-pelan dia mengendap-endap mendekati Sisera yang tidur dan akhirnya menusukkan pasak itu ke dalam pelipis kening dari Sisera dan akhirnya Sisera meninggal. Tak lama dari situ muncullah Barak yang mengejar Sisera dan Yael berkata bahwa mari aku tunjukkan orang yang kau cari itu. Diperlihatkanlah Sisera yang sudah meninggal. Nah adik-adik, Tuhan Allah menepati janjinya. Dia selalu menyertai orang Israel melalui Barak dan Deborah. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saat kesulitan bangsa Israel, Deborah dengan berdoa meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan pasti akan memberikannya. Adik-adik juga seperti itu. Saat adik-adik mendapatkan kesulitan, apa yang adik-adik harus lakukan? Pertama-tama adik-adik harus berdoa. Minta pertolongan pada Tuhan. Misalkan adik-adik saat ini sedang belajar di rumah, belajar jarak jauh melalui online, dan adik-adik pasti kesulitan dong mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Bisa minta tolong kepada kakak, mama, papa. Melalui orang-orang itulah Tuhan menggerakkan untuk menolong adik-adik. Adik-adik tidak boleh ragu meminta pertolongan pada Tuhan melalui doa. Ingat, Tuhan selalu menepati janjinya dan selalu mendengar doa dari adik-adik. Dan Tuhan menyertai setiap langkah adik-adik saat adik-adik taat pada perintah Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita harus selalu berdoa saat kita menghadapi kesulitan, dan kita juga harus percaya akan janji-janji Tuhan. Ada ayat hafalannya yang adik-adik harus hafal. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Sudah ketemu? Hakim-Hakim 5 ayat 31b. Orang yang mengasihi Tuhan bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Sekali lagi diulang. Hakim-Hakim 5 ayat 31b. Orang yang mengasihi Tuhan bagai matahari terbit dalam kemegahannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan selalu menolong kami saat kami mengalami kesulitan. Dan Tuhan tolong kami, ingatkan kami untuk kami boleh terus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami saat apapun juga, dan janji Tuhan pasti akan digenapi. Dan Tuhan ajar kami untuk kami boleh selalu taat pada Tuhan melalui taat pada orang tua kami, guru kami, atau orang-orang yang lebih tua dari kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah ingatkan kami untuk kami boleh selalu berserah pada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam pengasihan-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang apa, Stevi?
tentang Barak dan Deborah yang mengalahkan bangsa Kanaan dengan penyertaan Tuhan Yesus. Wow. Jadi kita dapat menang bersama Tuhan Yesus. Dan kita akan pujikan dengan lagu Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nah, kalian siapin dulu uang persembahannya. Minta sama mama atau minta sama papa. Adik-adik yang kelas kecil yang biasanya memakai amplop, boleh siapin amplopnya. Dan kita akan persembahan dengan pujian bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya pasti jadi milikmu. Teman-teman bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Semoga persembahan kami diterima ya Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu A Gift to You. Everything I am, everything I need, I give it to you, Lord.
Tuhan, kami sudah selesai beribadah ya Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang tadi tidak berlalu begitu saja di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan beraktivitas kembali di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, amin.